Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Gimana hari ini? Sudah siap belajar mata pelajaran biologi? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu ya. Nanti jawab hadir yang hadir, oke? Oke. Frida Zahratusita, Hadir. Febriona Ainun Hafiza, Hadir. Anindya Nur Zahra. Hadir. Oke, semuanya hadir ya pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari dari vertebrata dan invertebrata. Jadi, tujuan kita mempelajari vertebrata dan invertebrata ini salah satunya adalah kita nanti akan mengetahui sebenarnya apa sih hewan vertebrata dan invertebrata ini, lalu apa ciri-ciri yang terdapat pada hewan vertebrata dan invertebrata. Mungkin langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi di sini Kingdom Animalia ini mempunyai keanekaragaman yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena si Kingdom Animalia ini adalah organisme eukariotik, yaitu organisme dengan sel yang kompleks, dan juga si Kingdom Animalia ini merupakan jenis kingdom yang multiseluler. Oke. Di sini kita akan masuk ke ciri-ciri dari Kingdom Animalia. Ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, dia ini tidak mempunyai dinding sel. Nah, kemudian mereka dapat bergerak dengan aktif dan tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof. Beda lagi dengan tumbuhan atau plantae ya. Kalau tumbuhan itu mereka memiliki klorofil. Kemudian di sini habitatnya ada di darat dan di akuatik atau di air. Dan mereka bereproduksi secara seksual dan aseksual. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu sudah cantumkan hewan vertebrata. Jelas ya, di sini ya ada amfibi, pisces, reptil, mamalia, kemudian ada aves. Kita lanjut, kita beralih ke ciri-ciri vertebratanya. Nah, ciri-ciri dari vertebrata ini yang paling menonjol adalah mereka memiliki tulang belakang. Jadi, hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Fungsinya untuk apa sih si tulang belakang ini? Nah, jadi fungsi dari tulang belakang hewan vertebrata adalah untuk menopang tubuhnya. Kemudian untuk melindungi sumsum tulang belakang dan menghubungkannya pada sistem syaraf. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini tubuhnya terbungkus epidermis. Selanjutnya, hewan vertebrata ini memiliki endoskeleton dan juga memiliki kranium. Selanjutnya, hewan vertebrata ini terdapat otot atau daging yang gunanya atau yang berfungsi untuk bergerak. Nah, selanjutnya di sini sistem fisiologi tubuhnya ini lengkap. Sistem fisiologi tubuhnya ini apa aja sih? Nah, ada sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem respirasi, kemudian ada sistem rangka atau otot, sistem endokrin, sistem sensori, kemudian ada sistem reproduksi, itu lengkap. Oke. Kita lanjut.
Selanjutnya adalah peranan vertebrata bagi kehidupan. Nah, di mana peranan vertebrata bagi kehidupan ini? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, hewan vertebrata ini berfungsi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang kedua adalah untuk sebagai bahan makanan seperti daging kambing, telur ayam, susu sapi, dan masih banyak lagi ya contohnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahan baku industri tekstil. Misalnya pemanfaatan bulu domba untuk dijadikan wool ya. Selanjutnya adalah sebagai objek penelitian, misalnya hewan amfibi atau katak. Selanjutnya si vertebrata ini juga bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sebagai alat transportasi, misalnya kuda, kerbau, dan juga sapi. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke hewan invertebrata. Nah, di sini sudah ada gambar-gambarnya ya. Yang pertama ada Porifera, kemudian ada Colenterata, kemudian ada Platyhelminthes, selanjutnya ada Nemathelminthes. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian ada arthropoda, ada moluska, ya kan? Di sini juga ada Annelida, ada Echinodermata, dan yang terakhir ada Chordata. Nah, kita masuk ke ciri-ciri invertebrata. Ciri-ciri invertebrata yang pertama ini adalah mereka tidak memiliki tulang belakang. Jelas ya, namanya juga invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua adalah tubuhnya ini terdiri dari kepala, dada, dan juga perut. Nah, selanjutnya bentuk tubuh mereka ini adalah simetri. Kemudian mereka ini melakukan respirasi melalui kulit. Nah, selanjutnya mereka bereproduksi secara seksual oleh fusi gamet jantan dan juga betina. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui ciri-ciri invertebrata secara umum, kita akan masuk ke peranan invertebrata dalam kehidupan. Apa saja? Yang pertama adalah dapat menjadi sumber makanan ya, seperti anggota moluska. Contohnya apa? Kerang hijau, cumi, gurita, dan lain sebagainya. Banyak ya. Kemudian yang kedua, mereka ini juga dapat sebagai dekomposer dalam air seperti Echinodermata. Selanjutnya, mereka ini juga menghasilkan senyawa bioaktif untuk dijadikan obat. Nah, selanjutnya juga mereka dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan. Yang terakhir, mereka ini bisa dijadikan sebagai vektor pembawa penyakit. Waduh, contohnya apa tuh? Contohnya nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Oke, materi pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Ke selanjutnya, dari kalian semua ada yang ingin menambahkan pendapat? Bagaimana? Atau ada yang ingin bertanya seputar tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata ini? Tidak ada? Oke, baiklah. Jika tidak ada, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dan masing-masing kelompok nanti ini mendiskusikan tentang kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan barusan. Oke? Nah, jadi nanti perwakilan satu kelompok, satu orang ya, untuk bisa menjelaskan secara langsung tentang kesimpulan yang sudah didiskusikan oleh kelompok kalian. Bagaimana? Bisa ya? Oke. Ibu kasih waktu 10 menit. Kira-kira cukup atau tidak? Cukup ya? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah 10 menit lebih ya. Jadi diskusi Ibu sudahi. Bagaimana perwakilan satu orang dalam kelompok? Sudah siap menjelaskan hasil diskusinya? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Baik, kita mulai dari kelompok A. Siapa yang mau menjelaskan? Saya. Oke, baik Frida, silahkan.
Jadi hasil diskusi dari kelompok kami kesimpulannya adalah Kingdom Animalia merupakan organisme eukariotik multiseluler, tidak memiliki dinding sel dan dapat bergerak secara aktif. Habitatnya di darat dan juga di air. Kingdom Animalia terdiri dari invertebrata dan vertebrata. Invertebrata terdiri dari Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Iya. Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Vertebrata terdiri dari aves, amfibi, pisces, reptil, dan mamalia. Oke, terima kasih Frida dari kelompok A. Oke, baik, kita sudahi ya diskusi pada pertemuan kali ini. Dan Ibu rasa semuanya ini sangat interaktif ya, sangat aktif dan juga sangat semangat dalam belajar mata pelajaran biologi. Ibu sangat mengapresiasi itu. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi juga sudah dijelaskan langsung oleh Frida dari kelompok A, di mana Kingdom Animalia ini merupakan organisme eukariotik ya, dan juga habitat mereka ini ada di darat dan juga ada di laut. Jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dari materi hari ini. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan kepada kalian sebagai anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Jadi tetap semangat belajarnya, terus juga jangan bosan untuk belajar. Belajar apapun itu asalkan positif ya, dan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang sekitar. Oke, Ibu akan menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang plantae atau tumbuhan. Jadi Ibu cukupkan saja sampai di sini ya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti mata pelajaran pada kali ini. Ibu cukupkan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.